Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah suka menangkap balam itu senantiasa tangkaplah di halaman. Dari cara kita ini menjawab salam, sepertinya sudah terpikir pagi ini akan ada sarapan. Maka agak susah menjawabnya, mikir ke sana saya tengok. Ibu-ibu udah sibuk di teras. Tadi belum Pak Camat tegak, Ustaz Zul baru membuka acara, saya tengok ada beberapa ibu-ibu yang keluh. Dalam hatiku, kenapa mereka meninggalkan saya? Rupanya mereka menyiapkan minum dan nanti habis ini sarapan insya Allah ada. Alhamdulillah. Biar kita pastikan, biar tenang hati kita. Betul ini Pak Zulkarnain ada nanti sarapan. Kata beliau. Tenang awal Bapak Ibu. Nanti udah lama berceramah rupanya Pak Ustaz. Mohon maaf kami pagi ini tidak ada sarapan. Kita sarapan di Los Pasar. Udah enak Bapak Ibu. Yang enak itu bersama-sama. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid-din wa'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan senantiasa kita doakan, semoga bukan hanya mulia di dunia, semoga Allah muliakan dunia dan akhirat insyaallah. Hadir bersama kita Bapak Camat Kecamatan Rokan Ampat Koto. Saya dengar kabar-kabar amin Pak, bentar lagi pensiun. Ya Pak ya? Betul ya Bapak. Pensiun dalam jabatan itu hanya sebatas jabatan dunia, tapi pensiun gerakan sholat subuh akhir hayat yang bisa menyelesaikannya. Betul Bapak Ibu. Semoga setelah nanti lepas tugas lebih banyak waktu beliau memikirkan gerakan sholat subuh ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya baru Bapak Ibu berulang-ulang ke Rokan Ampat Koto, terkhusus zona 1. Kadang lewat sampai ke Pendalian, sampai ke daerah Panasan, mutar sampai Pengkolan Salak, Simpang Pil. Barulah tahu aku rupanya mantan camat Pendalian ini memang pandai juga imam. Mantap bacaannya kan Bapak Ibu. Mana beliau tadi? Udah pulang ya? Rupanya pastinya tadi tolak-tolakan kami kan, Ustaz lah kata beliau, Pak Camat aja punya. Pak Camat mundur, maju beliau tadi. Saya nggak mau disuruh, kalau masjid-masjid yang jarang saya ke sana Bapak Ibu, nggak mau saya itu jadi imam. Takut saya salah adab, nggak tahu nanti zikirnya seperti apa, takutnya nanti tidak pas sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Barulah saya dengar tadi bacaan beliau. Kalaulah dinilai itu sudah layaklah jadi imam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Semoga beliau pun sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Sahabat saya Ustaz Zulkarnain ini tadi pas kami salaman beliau masuk, apa saya bilang sama beliau, selamat Pak Ustaz, sama-sama penantang layanan operasional. Beliau ini Pak Camat bukan penyuluh tadi, jangan salah ngasih tugas besok. Penantang layanan operasional. SK kami sama di kantor KUA. Beliau di Rokan, saya di Ujung Batu. Maka sekarang kami ini posisinya banyak pelayanan, bukan lagi penyuluhan. Dari cakap beliau kedengaran ada perubahan tadi kan Pak? Karena ada pelatihan vokal terhadap pelayanan. Biarpun panas dalam hati, yang kedua tetap Bapak Ibu dingin. Bahasa orang Medan, biarlah macan di dalam, tetap kambing yang kedua. Entah bahasa dari Medan, dari Rokan datang saya itu Pak. Tapi tadi sudah Bapak Ibu nampak tata cara penyampaian biasanya di Alfa
tak seperti itu. Kalau sekarang sudah mulai tertata bahasa itu, semoga beliau juga panjang umurnya, sehat badannya, dan semoga ini menjadi calon KUA Kecamatan Rokan Ampat Koto masa yang akan datang. Amin. Kalau Pak Zulkarnain jadi ketua Rokan besok, setuju nggak Bapak Ibu? Bapak setuju? Nah, kalian setuju Pak Zulkarnain, berarti belum bisa. Nanti kita voting lagi kapan-kapan. Saat ini belum. Bapak Ibu, para alim, para ulama, tokoh masyarakat yang berhadir, ayah kita tadi, orang tua kita dari lembaga perabatan adat Kecamatan Rokan Ampat Koto, dan seluruh bibi mama orang tua kami yang hadir, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan juga seluruh Bapak Ibu yang berhadir subuh ini, keluargaku, bukan disengaja, tak bisa disebutkan satu persatu. Doa terbaik ini senantiasa aku sampaikan kepada Allah. Semoga kita semua istiqomah dalam ketaatan. Semoga kita wafat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian adik-adik kita dari mahasiswa, tadi saya dengar ada dari Stifar, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Farmasi. Betul ketua? Mana beliau tadi? Itu. Satu lagi kampus apa tadi? UIN. Mana yang UIN? Aku kalau tak bangun sholat subuhnya, aku kasih nilai R itu Pak Camat, kasih nilai D besok. Mana yang dari UIN? Tunjuk tangan. Berapa orang Ustaz? 6 orang. Yang KKN tempat Rokan berapa orang? 12. Berarti separuh hadir, separuh tak hadir. Apakah karena jarak tempuh jauh atau dia tidur pagi ini? Tolong nanti absenkan itu ketua, saya amanahkan ke Ustaz. Kalau nanti minta tanda tangan dia Pak Camat, Pak Kuar rekomendasi minta nilai baik, dia tak sholat subuh, tolong dikasih nilai D, mengulang KKN tahun besok. Amin. Capek-capek jauh-jauh dari Pekanbaru KKN ke Rokan, rupanya tak sholat subuh Pak. Betul Pak? Yang rugi itu dirinya dan dia menipu orang tuanya. Terlebih-lebih dia menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz kok keras sekali ke UIN ini? Iyalah, mereka orang-orang agama biasanya. Kalau stipar Pak Ustaz, gak Ustaz absen, sama aku absen juga. Stipar berapa Abang Gateng? 2 kelompok. Kelompok yang di sini berapa orang? Rokan ini saja, yang dekat sini berapa orang? Kelurahan aja? Oh banyak tuh, 11 tambah 12 berapa itu? 20. Jangan ketawa itu. Kadang awal mahasiswa pun lambat matematika loh Bapak Ibu. 11 tambah 12 sama dengan 20. Yang dekat radius di sini, yang terjangkau hadir ke SSB, yang abang hitung tadi pas abang tegak sambutan, berapa orang kalian hadir? Mana yang sifat? Tunjuk tangan. Bapak yang tunjuk tangan, gak mungkin bapak mahasiswa. Yang muda-muda ini, anak-anak kami, berapa orang Adinda yang hadir sifat pagi subuh ini? Ini program kecamatan ini, bukan kaleng-kaleng ini. Sempat gak hadir dia ke SSB, tanda tanya besar. Jangan-jangan sedangkan sholat subuh ramai tak hadir, apalagi sholat subuh hari-harinya. Jangan-jangan dia tak sholat sama sekali. Stifar Islam semua yang KKN. Ada beberapa yang non, yang muslimnya abang tolong hadirkan di kegiatan-kegiatan berikutnya. Stifar Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi itu mengenai Bapak Ibu mengolah masalah makanan-makanan. Itu ya Pak. Obat-obatan juga, makanan yang obatan juga. Pantas tadi ada pengobatan gratis insya Allah. Saya Abang Ganteng SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Biar dulu sarjana SKM aku letak sholat subuh. Karena farmasi pun SKM pun SPD pun SAE pun mati juga, betul tak? Maka jangan gara-gara aku Ustaz kuliah umum, tak perlu aku sholat subuh. Itu susah otaknya itu, tak betul itu. Wajib tetap apapun profesi kita, wajib sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berjuangkan dalam itu. Abang ketuanya? Ketuanya hadir tak? Hadir mana dia? Wih, Bang Ganteng rupanya ketuanya.
absen ketua nanti ya, nggak usah kasih ke saya, kasihkan sama Ustaz Zulkarnain supaya dipantau kalian betul nggak sholatnya. Ada kami dapat kejadian Pak, itu mahasiswa ini kadang-kadang tolong diperhatikan juga tentang perumahan. Ini tahun ini kedapatan sama kami karena live streaming tak boleh disampaikan radius zona tepatnya. Tapi tahun ini kami sempat kecolongan juga. Ada kami dapatkan mahasiswa KKN menyebut nama kampus tak boleh, tempatnya pun tak boleh. Disewa mereka satu rumah di situ laki dan perempuan. Memang rumah itu besar, tapi kalau sampai seatap itu tak boleh apapun jurusan kita. Tolong kita pantau bersama ya Pak teman. Mereka menganggap biasa-biasa saja. Berdampingan boleh, satu atap yang tak boleh. Sedangkan berdampingan saja kecolongan dakwah, apalagi satu atap. Jangan sampai ini terjadi di daerah apalagi kampung bertuah ini. Nanti gara-gara sebulan 2 bulan rusaklah kemarau sepanjang tahun. Ternama Kecamatan Brokat nanti jelek di mata masyarakat kita di masa yang akan datang. Kalian jaga adinda nama baik kampung kita ini, nama baik orang tua, nama baik kalian, nama baik kampusnya. Jangan sampai kami dengar nanti ada hal-hal yang tak diinginkan. Yang kami inginkan adalah prestasi-prestasi. Ada guna kalian di sini berapa bulan kita? 2 sampai awal September. Total semua sampai 3 bulan. 2 bulan lebih. Usahakanlah ada yang tinggal besok di kampung Brokat ini, sehingga 2 tahun ke depan balik ke sini terkenang pernah kalian KKN di tempat ini. Insya Allah. Bapak Ibu, ucapan syukur berulang-ulang kita sampaikan dengan ucapan Alhamdulillah. Sholawat kepada Rasulullah tak pernah bosan tak jemu. Selalu kita merasa asal baca sholawat ini seolah-olah kita berada dekat makam Rasulullah, seolah-olah kita sedang melintas di dekat makam beliau, seolah-olah kita sudah sampai bisa sholat di Raudhah. Maka semoga cita-cita ini dengan sholawat kita perbanyak sebelum kita wafat. Berulang kali kita bisa berziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashbihi talibin bit-talibin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu yang belum pernah diundang ke Madinah, ke Makkah, semoga sebelum kita wafat berulang kali kita ke sana insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu, sehat semua? Sehat. Bapak, apa kabar Pak semua? Sehat? Alhamdulillah. Kajian kita pada subuh ini tidak
tentang masalah kemerdekaan, karena itu sudah biasa kita sampaikan. Sekarang momennya di akhir di bulan Safar, ada yang menyebut dengan Safar. Itulah yang kita kaji pada kesempatan ini, 3 pesan dari bulan Safar. Ibu kalau selama ini semenjak bisa mengingat sejarah, ibu biasanya kalau orang bertanya, bulan kedua dari bulan Hijriah itu bulan Safar atau bulan Safar? Tidak usah ibu takut, tidak akan suruh berdiri biar salah. Ibu jawab aja. Ibu selama mengenal sejarah sudah mulai pandai bicara dan mengingat. Katakan dari kelas 4 SD. Nama bulan kedua dari bulan Hijriah itu apakah bulan Safar atau bulan Safar? Ibu bulan Safar. Kalau ayahku bulan Safar atau bulan Safar? Ayah saya bulan Safar. Ibu bulan Safar. Pantaslah sering bergaduh di rumah. Menetapkan Safar pun beda pendapat. Kata bapak Safar, kata ibu Safar. Kata bapak dari dulu Safar, kata dia. Ibu pun bilang dari kecil aku Safar, kata dia. Maka datanglah mereka ke SSB, pasang telinga baik-baik. Rupanya antara Safar dengan Safar ada sejarah tersendiri yang pada akhirnya tunggu keterangannya setelah iklan berikut ini. Kenapa disebut dengan Safar? Arti Safar itu adalah perjalanan. Apa artinya Bunda? Perjalanan. Kenapa disebut dia Safar itu perjalanan? Satu, karena mengingat hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih, la adawa wala tiarata wala hammata wala safara. Tidak ada penyakit yang bisa menular, tidak perlu percaya kabar burung atau gagak atau burung hantu, wala safara, dan tidak ada kesialan di bulan Safar. Ibu tadi menyebut Safar. Lalu apa maknanya? Rupanya karena orang Arab jahiliyah jauh sebelum Nabi Muhammad lahir menganggap Safar ini bulan sial, maka setiap masuk bulan Safar mereka berpencar meninggalkan kota Makkah, berburu makanan ke Jazirah Arab di luar kota Makkah. Maka karena dia dalam perjalanan orang Makkah, kosonglah kota Makkah, senyap sepi, maka berubahlah namanya menjadi Safar. Asal katanya Siprun. Arti Siprun itu bahasa orang Rokan 4 koto adalah zero. Bahasa orang Rokan juga. Tahu Bapak Ibu zero? Zero itu adalah nol, kosong. Maka Bapak Ibu sepakatlah subuh ini ayah menyebut Safar betul, ibu menyebut Safar juga betul. Mana yang paling betul Pak Ustaz? Tergantung mana Bapak Ibu yang paling gampang mengucapnya, itulah yang paling betul. Yang membaca Safar pun masuk surga insya Allah. Yang mengatakan Safar pun insya Allah masuk surga Bapak Ibu. Yang tidak masuk surga, yang tidak datang sholat subuh, itu biasanya itu Bapak Ibu. Kalau masalah Safar aman kita insya Allah. Ibu, kalau pulang ke SSB nanti ditanya cucu, ditanya anak di rumah, udah bisa Ibu jelaskan tentang Safar. Menengok wajah Ibu ragu saya yang mulia, karena Ibu dari tadi saya tengok, biarlah Pak Ustaz nanti capek dia berhenti juga itu. Mengenai Safar terserah dialah di diriku. Jelasnya nanti begini ya, disebut cucuku anakku bulan Safar karena masa itu orang Arab keluar dari Arab melakukan perjalanan. Disebut dengan Safar pakai huruf shad karena Arab ketika itu sedang kosong, lengang, senyap, sepi, sunyi, maka disebutlah namanya dengan Safar.
Maka karena orang Arab menganggap bulan Safar sial, mereka tinggalkanlah Arab itu. Maka nanti bulan Rabiul Awal mereka balik lagi ke kota Makkah. Dalam Islam, adakah hari sial? Tidak ada. Dalam Islam, adakah bulan sial? Tidak ada. Dalam Islam ada tahun sial? Tidak ada. Maka dalam Islam itu semua hari baik, bulan semua baik, dan bahkan semua tahun pun baik. Jangan Bapak Ibu ikut-ikutan tradisi mengatakan nanti kalau nikah di bulan Safar nikahnya sial. Nanti kalau nikah di bulan Safar pernikahannya tak bertahan lama, cepat cerai. Jangan, sudah dibaca hadisnya tadi. Wala Safar, tidak ada bulan sial di bulan Safar. Dibuktikan Nabi dengan Khadijah menikah, Rasulullah umur 25 tahun, Khadijah 40 tahun, menikah Nabi Muhammad dengan Khadijah di bulan. Sudah lama kita punya Nabi Muhammad ini Bapak Ibu. Tanggal berapa, bulan berapa Nabi menikah dengan Khadijah? Tanggalnya tak ingat Pak Ustaz. Minimal bulannya menikah Nabi Muhammad dengan Khadijah di bulan Safar. Itu Bapak Ibu, jangan lupa sejarah. Oke. Kita ambil hikmah, kita tak bahas terlalu panjang tentang kesialan. Saya yakin rokat ini adalah tempat yang bertuah dan beradat. Saya yakin Bapak Ibu sudah mulai cerdas memilah-milih tentang takhayul zaman jahiliyah dahulu. Sekarang kita ambil hikmahnya. Yang pertama, kalaulah Safar itu disebut dengan kosong, makna pertama, apa kata Imam Al-Murtada? Kata beliau, memaknai antara Safar dengan Safar mengambil makna dengan kekosongan. Satu, jangan sampai orang rokan 4 koto kosong ibadahmu sampai kau nanti meninggal dunia. Jadi kita bahas dulu hari ini. Jangan sampai kosong ibadah itu tak ada sama sekali. Begitu meninggal jumpa Allah 0, 0 macam Safar tadi, tak ada nilai sama sekali. Bapak Ibu mohon izin maaf ya. Kalau meninggal Bapak Ibu saudara kita, maaflah keluarga dekat kita, ayah kita, omak kita, kakek nenek kita, atau maaf anak kita, sangat kita sayang, kita cinta mereka. Berapa harikah Bapak Ibu ingat sama mereka setelah dia meninggal? Berapa hari Bapak Ibu? Malam pertama, hari pertama karena ada wirid masih ingat awal sama ayah awal lah contohnya meninggal. Malam kedua masih ingat. Malam ketiga masih ingat. Keempat mulai lupa. Keenam, kelima mulai lupa. Enam sudah mulai agak-agak hilang ingatan. Maka kemudian kembali malam ketujuh ingat lagi balik. Pernahkah Bapak Ibu orang tuaku berpikir, bertafakur sejenak, ya Allah, alangkah cepatnya aku dilupakan setelah kematianku. Maka jangan sampai aku lalai untuk mengisi umur ini dengan ibadah. Ustaz Rangkut ini berapa lama lagi kena orang begitu meninggal besok? Syukur-syukurlah ada YouTube dari sekarang Bapak Ibu. Itu yang selalu kupesankan sama Pak Yusuf ini, manajer kita ini. Sampai sekarang Bapak Ibu Sapari Bupati masih di sini, kami dulu kan tahun-tahun kemarin kan sama Pak Indra. Sampai sekarang aku promosikan belum dapat jodoh beliau ini. Supaya tenang hati Bapak Ibu anak KKN, saya ada manajer yang masih lajang. Orangnya ini yang di samping, bukan Pak Camat, yang di samping, yang pakai jas. Ini dia orangnya. Langsung mahasiswi dari belakang begini masuk. Mantap itu betul. Inilah kawan kita ini yang pakai jas itu. Silakan daftarkan www.youtube.com/channel, subscribe, like, dan share. Tolong nanti ketua promosikan supaya laku beliau ini. Bapak Ibu, kalaulah seandainya hari ini Ustaz Rangkuti meninggal, anak istri dan orang tua pastilah menangis. Itu sebagai manusia biasa. 2 hari akan dilupakan mereka saya. 3 hari akan mulai lupa mereka. Bahkan yang paling menyedihkan Bapak Ibu, tahu Bapak Ibu, punya fasilitasnya di dunia ini berupa harta,
tidak pernah dipakai untuk ibadah, terutama GSSB. Meninggal. Sudah kutengoklah banyak kawan-kawan, terutama kami ustaz ini, dirawat-rawatlah, katakanlah mobil itu tidak, tak boleh jorok sedikit pun. Asal hujan taruh di garasi. Kenapa enggak bawa mobil tadi, kau pakai mantel? Biarlah sayang kali 70.000 dolar sekarang, biarlah aku yang basah, penting mobil itu jangan basah, kata dia. Meninggal awak hari ini Bapak Ibu. Detik itulah kunci kontak itu berpindah dan akan dinikmati oleh laki yang baru, oleh bin awak sendiri. Yang mati-matian bayar kreditnya kalau kredit awak, tapi yang menikmati laki-laki yang pengganti awak besok. Mau bapak-bapak begitu? Tidak, maka maksimalkan. Ada harta bawa untuk ibadah, ada fasilitas bawa untuk ibadah. Semua gunakan untuk menjadi fasilitas ibadah, supaya nanti awak mati puas pertemuan ini dengan Allah. Kasih satu contoh, ayat Allah ini untuk contohkan. Inna asfarul buyut allati isfarra min kitabillah. Sesungguhnya rumah yang disebut kosong dalam pandangan agama, kata Rasulullah, allati isfarra min kitabillah, adalah rumah yang bukan tak ada orang di situ, adalah rumah yang tak ada penghuni. Tapi ketahui Bapak Ibu bahwa rumah yang kosong itu, kata Nabi, adalah rumah yang banyak penduduknya. Ada anak, ada istri, ada suami, kakek, nenek, beranak pinak satu rumah itu. Akan tetapi allazi isfarra min kitabillah, satu pun dari rumah itu tak pernah membaca Al-Quran. Itulah rumah kosong itu Bapak Ibu. Ini di Rokan ini banyak rumah kosong saya tengok bacaan dari wujudnya. Kalau rumah raja itu ada orang di situ Pak? Tidak ada kan Pak? Biarpun tak dihuni dia, itu hakikat nampak kosong, tapi ada momen tertentu dia akan berisi. Begitu nanti acara beradat, acara ini segala macam dibacakan di situ Al-Quran, maka dalam pandangan agama yang tak pernah rumahnya dibacakan Quran, itulah hakikat rumah yang kosong, nol nilainya dalam pandangan agama. Omar masih baca Yasin tiap malam Jumat, baca surah Al-Kahfi setiap malam Jumat, masih baca. Masih. Berapa orang lah yang istiqomah baca Al-Kahfi 101 ayat itu tiap malam Jumat? Mulai diam. Aku Pak Ustaz membaca pangkalnya sajanya ayat 1 sampai 10. Dengan ceramah Ustaz sudah bisa itu, kata dia. Kalau sudah setua ini kita Bapak Ibu tak cocok itu lagi. Habis maghrib sempatkan dulu sebentar menunggu isya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nanti 5 menit lagi menjelang isya, udah tembus itu baca Al-Kahfi 101 ayat. Siapa yang merutinkan itu akan Allah berikan dia nur cahaya, nanti cahaya indah yang menuntunmu di hari kelak. Selamat insya Allah masuk ke dalam surga. Istiqomahkanlah ayat itu. Adakah di rumah kita mengaji antara maghrib isya? Mulai jarang sekarang. Anak bapak ibu usahakan minimal sekecil-kecil ini jangan antarkan langsung ke tempat ngajinya. Ustaz mengarang-arang kaji, tengok nih, begini Bapak Ibu. Inkah Bapak Ibu anak ini ketika kita meninggal selalu transfer pahala 24 jam sama kita? Minimal dia ingat kita 17 kali sehari semalam. Pengen gak Bapak Ibu? Pengen. Maka kalau Bapak Ibu punya anak, jangan sampai anakmu itu sudah mulai pandai bercakap umur 3 tahun, langsung cepat-cepat mikirkan, antarkan, daftarkan dia ke tempat ngaji. Ikut ke Masjid Al-Fatih, belajar sama Ustaz dulu. Nanti ikut ke Darus Sa'adah, ikut ke Istiqomah, ikut ke Al-Aqidah, ikut ke sini. Jangan Bapak Ibu, rugi Bapak Ibu. Tunjukkan Ustaz caranya. Saya udah hampir 3 anakku sekarang
Maksud hampir itu yang satu baru setengah tahun, belum pandai kali dia bercakap. Yang nomor 1 umur kelas 5 SD. Nomor 2 sudah kelas PAUD ataupun TK sekarang tengok anak itu. 2 ini mulai dari kecil bukan karena aku ustaz Bapak Ibu, tapi aku berkomitmen, ya Allah, jangan sampai anakku ini mendapat bacaan, hafal bacaan surah Fatihah dari guru ngajinya. Kalau enggak dapat dia dari istriku, harus dia dapat Fatihah dariku. Itulah komitmen kami dari awal pernikahan. Alhamdulillah tercapai. Bapak Ibu sekalipun kita bukan ustaz, bukan ustazah, tapi tidak pernah Bapak Ibu menghafal sengaja baca surah Fatihah, hafal sendiri kita kan Bapak Ibu. Maka sebelum anak diantar ke tempat ngaji, Bapak Ibu usahakan anak itu hafal Fatihah, baca Fatihah dari ayat dan koma. Untuk apa nih Pak Ustaz? Nanti ketika kita meninggal, 5 waktu sholat saja pun dia jaga. Ada 1 tabungan akhiratmu, ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang dimanfaatkan. Setiap anakmu tegak sholat zuhur, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai dia baca setiap rakaatnya wajib baca Fatihah, 17 rakaat yang wajib saja sehari semalam. Maka itulah yang akan kau tuai, selain dari anak yang soleh, tapi dapat tambahan ilmu yang diajarkan. Udah terlambat Pak Ustaz, udah berjenggot, udah berkumis anakku, mana bisa lagi ke dia? Cucumu, cucu gimana Pak Ustaz? Cucumu juga adalah darah dagingmu, hanya saja berjarak 1 ke jarak dari anakmu. Maka yang terlambat ke anak, ke cucu, tak ada bahasa terlambat. Aku sering sampaikan ini di ujung batu ke ayah dan oma. Kalau kita ini sudah tua, sawit itu sudah berbuah, apalagi nanti kita pegawai sudah pensiun, tak ada salahnya Bapak Ibu. Ada ilmu awak Iqra, ada ilmu awak baca Fatihah, kutip anak tetangga yang kecil-kecil itu, apalagi mohon maaf yang kurang mampu ayah omaknya, awak bawa ke rumah awak, ajari 2-3 orang Bapak Ibu. Uang ngajinya cuma Pak Ustaz. Itulah gunanya sawitmu itu berbuah, supaya jangan kau kutip dari uang ngaji mereka. Untuk apa nih Pak Ustaz? 3 anak tetangga yang kau ajari Iqra, tidak usah pun sampai dia baca Al-Quran pandai. Yang dinilai itu adalah pertama kali dia dapat ilmu mengenal huruf dari siapa? Itulah yang mengalirkan pahala besok Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ngerti nggak Om ceramah ini? Alhamdulillah. Itu yang aku khawatirkan juga Bapak Ibu. Nanti udah lama Bapak Ibu banyak ngerti juga. Ditanya orang, apa ceramah seorang putih dari luar? Pihak-pihak yang dengar dari luar, kata kawan. Entahlah, nggak jelas kata dia. Ini jelas kan Bu? Jelas. Berapa semua jumlah juz Al-Quran kita ini Bapak Ibu? Mana tahu beda kan? Awak perlu tanya nih. Berapa jumlah juznya semua? 30 juz. Berapa jumlah surahnya? 114 surah. Berapa jumlah ayatnya? Yang paling sahih masyhur biasa supaya gampang ingat 6.666. Satu lagi, berapakah jumlah huruf Al-Quran dari ayat 1 suratul Fatihah sampai ayat terakhir minal jinnati wan nas? Berapa itu Bapak Ibu? Jumlah hurufnya. Jangan dihafal Bapak Ibu, tak perlu dihafal, cuma Bapak Ibu diingat-ingat saja. Berapa itu Bapak Ibu? Kalau 4 salah lah sedikit kali itu. Bismillah lewat 4 itu. Mana 4? Kata Imam Asy-Syafi'i, jumlah huruf Al-Quran itu Bapak Ibu yang 30 juz 1.027.000 Bapak Ibu. Berapa Bapak Ibu? Karena ada 1 jutanya, awal sering ingat duit, gampang Bapak Ibu kan? 1.027.000. Sekali khotom seumur hidup kau baca di rumahmu,
selain rumahmu tidak dianggap kosong, selain rumahmu menjadi cahaya, kalikan dulu 10 Bapak Ibu. Kalau 1.027.000 Al-Quran itu 30 juz, satu huruf dibayar 10 kebaikan, sekali khatam seumur hidup. Berapakah pahala Bapak Ibu kalau cuma sekali khatam? Oh, lambat matematika orang-orang ini rupanya Bapak Ibu, ya Allah. Ayo Bu, 1.027.000 kali 10 berapa itu? Ya Tuhanku, itu gampangnya orang mengkalikan genap pun. Bapak Ibu mungkin karena sudah tua udah mulai lobet lah. Dulu awal SR Pak Ustaz, tidak pandai matematika. Oke lah, kami maklumi. Adinda mahasiswa, Bang, berapakah 1.027.000 kali 10? Berapa? Bayangkan, cerdas. 10.270.000 pahala yang didapatkan orang yang baca Quran 1 kali khatam. Maka kalau Bapak Ibu sekali khatam Al-Quran di rumahmu, 10.270.000 lah rahmat Allah turun di rumahmu. Itu yang membuat kalian menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bacalah itu Bapak Ibu, supaya rumah jangan kosong. Jadi kalau pindah kita nanti Pak Ustaz, tak ada orang di rumah itu lagi kosong, itu secara zahir kakaknya nggak jelas. Tapi kalau rumahnya banyak isinya, ramai penghuninya, satu pun tak ada baca Quran, kata Nabi, itu adalah rumah kosong dalam pandangan agama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, nanti dia akan datang di hari kiamat. Ngapain Pak Ustaz? Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pertolongan li ashabi, bagi yang bersahabat dengan Al-Quran. Bagaimana cara bersahabat dengan dia? Salah satunya, sahabat itu sering diajak ngobrol, bicara. Artinya sering baca. Aku tidak paham loh Pak Ustaz. Tidak apa-apa, baca saja. Aku tidak ngerti loh Pak Ustaz, aku tidak sekolah agama. Baca saja. Membacanya saja terus sudah dapat pahala. Yang penting terus belajar. Satu, jangan sampai rumah kosong alias ibadah kosong seperti kosongnya bulan Syawal. 2, Bapak Ibu, jangan sampai setelah ibadah ini dilakukan kemudian kosong balik. Gara-gara datang gerakan subuh, niatnya supaya dapat sarapan. Nah, itu kosong itu Bapak Ibu. Yakin Bapak Ibu? Bapak Ibu ke SSP besok Ahadnya, ya, di mana kita? Dia ijtihad, penceramahnya siapa? Ustaz Rangkuti dari Ujung Batu. Oh, hadirlah besok. Kenapa kau hadir? Mau dengar ceramah? Enggak, pasti minimal sarapan pagi aman. Oh, itu kosong itu Bapak Ibu. Yakin Bapak Ibu. Kenapa kau datang untuk ibadah? Liwajahillah, mengharap hanya kepada Allah. Kenapa kau datang sholat subuh berjamaah? Limardatillah, mengharap ridho dari Allah. Tidak ada iming-iming apapun, karena motivasi dari iman. Maka jangan sampai tergelincir niat, datang untuk ibadah, niatnya untuk dunia. Kosong nanti Bapak Ibu. Saya kasih contoh dulu supaya Bapak Ibu ingat-ingat ini ya. Manusia ini kata orang ada multi talenta. Nenek umur 80-an tahu nggak multi talenta? Nenek bilang aja lah tahu. Kira-kira begitu. Apa nih multi talenta itu? Manusia yang banyak bisanya. Bisa itu bukan racunnya ya. Bahasa Mandailing bisa itu racun Bapak Ibu. Ular itu berbisa. Bahasa kami itu ular itu ada racunnya. Maksud di Rokan ini bisa itu begini. Saya Ustadz Rangkuti, kalau bisa megang mikrofon ngasih kajian ceramah, siap-siaplah saya. Di sisi lain pasti saya lemah. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau pandai ceramah, nampak Bapak Ibu bangunan yang di belakang masjid ini ada pondasi kan? Dibayar aku 5 kali lipat dari tukang biasa. Barang
naikkan batu bata sampai selesai. Gajimu 5 kali lipat dari tukang biasa di Rokan. Sampai terlumpuk terlentang pun tidak akan pandai itu Bapak Ibu. Aku bisanya hanya ceramah, giliran bangunan nol nilaiku Bapak Ibu. Aku tak paham. Pulang dari sini tanya lagi tukang bangunan itu, Pak ya, besok subuh giliran Bapak ngasih tausiah di Masjid Istiqomah PSSB. Yang hadir besok Bapak Bupati, tolong dulu temanya mulai sekarang disiapkan baleko mau di tempat besar-besar. Kata kepala tukang ini nggak salah nih katanya. Tidak, memang giliran Bapak. Apakah ketika dia tukang bisa memberi ceramah? Ada yang bisa, tapi biasanya tidak akan maksimal. Multi talenta itu sebenarnya Bapak Ibu tidak bisa dinobatkan ke manusia karena dia serba kekurangan. Maka tengok nih Bapak Ibu dalam agama punya. Begitu Bapak Ibu dalam hadis Nabi dalam riwayat itu sudah berbondong-bondonglah orang menuju pintu surga. Maka Allah melihat ada 2 kelompok manusia di depan pintu surga itu. Ketika mereka sedang mengantri, maka dalam hadis itu, dalam riwayat itu, diajak Allah lah mereka berbicara. Apa kutipan pembicaraan itu mendekatkan paham? Ditanya sama Allah, wahai hambaku, labbaik ya Allah. Apa yang membuat kalian pede antri di depan pintu surga ini sehingga kalian yakin kalian akan masuk ke dalam surga ini? Kata Allah. Maka ngomonglah ketua kepala rombongan tadi, labbaik wahai Allah, kami ini adalah rombongan orang-orang yang berjihad mati terpenggal leher karena membela agama Allah. Maka saya dapat ilmu bahwa yang terpenggal lehernya, tetesan darahnya, mati perjuangkan agama Allah, itu bagiannya adalah surga. Maka kami tegak di sini ya Allah. Oh, begitu kata Allah. Ingat Bapak Ibu, kalau di dunia ini bisa saja amal itu nampak seperti amal akhirat, tapi dalam hati Allah pasti tahu itu Bapak Ibu. Ketika dia mengatakan saya terbunuh jihad fisabilillah, ini saya sudah layak masuk ke dalam surga. Apa kata Allah? Kadzabta, kau berdusta kata Allah. Bagaimana aku bisa berdusta ya Allah? Aku sudah pertaruhkan nyawa untuk agamamu. Kadzabta kata Allah, kau berdusta. Dulu kau terpenggal lehermu membela agamaku karena engkau berharap supaya kau dapat nilai pejuang di mata manusia, supaya kau dikenang sebagai orang yang pernah berjuang dalam agama. Di dunia sudah diabadikan namamu, sudah disanjung-sanjung engkau. Hari ini tidak ada lagi pahala untukmu. Padahal terpenggal leher fisabilillah juga tak bisa masuk surga. Nol nilainya di mata Allah karena salah niat Bapak Ibu. Bayangkan. Turiha binnar, malaikat campakkan mereka ke dalam neraka. Dipanggil kelompok kedua, wahai hambaku, kalian juga terlalu pede untuk tinggal masuk ke dalam surga ini. Apa amalan yang kalian lakukan kata Allah? Mereka berkata, ya Allah, kami di dunia dulu belajar Al-Quran, kemudian kami ajarkan Al-Quran. Bukankah itu sudah cukup menjadi amal bagi kami untuk menikmati surgamu? Kata Allah, kadzabta, kau berdusta kata Allah. Dulu kau belajar agama, dulu kau belajar Quran, kau ajarkan Al-Quran, ikut kau lomba ke sana kemari. Niatmu supaya dipanggil kau orang ahli agama, supaya dapat nama baik, supaya kau dihormati. Kadzabta, dulu di dunia sudah kau dapatkan itu semua. Hari ini nol, tidak ada hitungan amal itu lagi. Turiha binnar, malaikat sama yang dua ini juga campakkan ke dalam neraka. Jawabnya nol, amal yang begitu besar, niatnya dapat pujian, niatnya dapat sanjungan, niatnya nama baik, dalam arti ria, ingin dapat pujian manusia. Habislah amal itu Bapak Ibu, maka kembali lagi sifrun, nol, tidak ada nilai di hadapan Allah. Hati-hati Bapak Ibu ya, hati-hati beramal ini. Satu tadi memang dia tak beramal, nol. Dua udah beramal tapi tidak
ikhlas karena Allah juga nol. Yang terakhir, yang ketiga, dua ini kan hubungan dengan Allah, yang ketiga hubungan dengan antar sesama kita manusia. Ya Allah ya Rabbi, 5 tahun yang lalu saya berjalan dari ujung Batu Bapak Ibu ke Rokan Ampat Koto tembus Kendalian ini. Semua kita sepakat belum tak seperti ini ramainya pinggir jalan Rokan ini dan mewah aspalnya belum cantik. Kalau es itu Bapak Ibu, sekitaran 2016-17 saya ikut ceramah ke sini dulu, itu polsek kan Bapak Ibu. Masih teringat saya dulu banyak di sini Bapak Ibu, gerbang di sini. Sudah masuk saya ke sini 2016-17 dulu. Masih kecil saya dulu. Bahasa kecilnya ustadznya belum dikira orang. Waktu itu datang ke sini. Kalau es itu masih ingat saya Bapak Ibu, belum semilisasi macam sekarang. Aspal itu ke ujung Batu masih banyak yang rusak betul Bapak Ibu. Ingat betul saya itu. Malah sekarang sudah mulus luar biasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu, yang ingin saya tegaskan begini. Ibadahmu oke, baca Quranmu oke, kemudian niatmu ikhlas karena Allah. Tapi ingat baik-baik, seiring berkembangnya Rokan Ampat Koto, jalannya sudah diaspal, sawit sudah berbuah, peluang besar saling antar tetangga menzolimi saudaranya ini akan terjadi kemungkinan. Apa kezoliman yang biasa dilakukan Pak Ustadz kalau awak bertetangga? Jangan sampai sudah ikut GSSB tapi tetap bersih tegang mengambil tanah orang. Itu maksudnya Bapak Ibu. Sekarang harga tanah setelah aspal berubah drastis Pak. Bapak Ibu kalau mau beli nanti di ujung Batu, Pak Camat setelah pensiun mana tahu mau pindah dekat ruko saya Pak Camat. Sekarang Pak 1 meter itu tidak kemana 1.500.000 semeter. Hampir semeja ini yang dari sedikit Bapak Ibu. Tak ada harga duit itu. Kalau di pinggir jalan 15 kali 30 tak enteng sama orang sekarang 800 juta. Mama dirawat. Orang yang ikut GSSB sekalipun harga tanah di Rokan sekarang mahal, jangan kau pindah-pindahkan patok tanah. Sepakat? Tak ada yang sepakat Bapak Ibu. Karena itu kelakuan awal selama ini. Jangan pindah-pindahkan lengkeng orang. Sepakat? Jangan pindah-pindahkan patok tanah, batas tanah. Sepakat Bapak Ibu? Kalaupun rajin kau GSSB, puasa Senin Kamis, rajin pula kau infak sedekah, rajin kau ke masjid berjamaah, tengok akan kosong amalmu di akhirat. Itu Nabi yang menyebutkan dalam hadis yang mulia. Wahai sahabatku, atadaruna man muflis? Tahukah yang siapa yang bangkrut, yang kosong, yang tak ada amal ibadahnya di akhirat? Kata para sahabat, yang bangkrut itu ya Rasulullah, la mata, tak punya harta benda, la dirham, tidak punya uang ya Rasulullah. Tidak, kata Nabi. Kita ulang-ulang hadis ini supaya ingat. Orang yang nol ibadahnya di akhirat, orang yang kosong tak bernilai di akhirat adalah orang yang umatku yati yaumil qiyamah, nanti datang di hari kiamat bisolatin, membawa pahala solat GSSB-nya banyak sekali, wa zakatin, pahala zakat infak sedekah, wa siyamin, membawa pahala puasa sunnah wajibnya. Ingat, tapi tak berhenti lisannya mencaci maki orang lain, tak berhenti tangannya mengambil harta orang lain, tak berhenti lidahnya memfitnah orang lain. Maka Allah hari itu maha adil. Jangan sampai kita ikut nanti kosong, merenung sedih kita di akhirat besok Bapak Ibu. Lelah letihnya beramal. Apa kata Allah? Apakah ada yang keberatan Bapak ini masuk surga? Maka keadilan Allah muncul. Tunjuk tanganlah. Saya ya Allah 30 tahun bertetangga dengan Bapak itu dulu di Rokan Ampat Koto. Apa masalahmu? Aku terus dicaci dimakinya.
Tapi karena aku tak bisa melawan, aku tahu kalau melawan besar resikonya. Aku ini orang susah ya Allah. Betul itu? Betul. Maka dipindahlah pahala GSSB-mu kepada orang yang kau caci maki. Masih ada sisa? Masih, Pak Ustaz. Amanlah ini. Masih ada yang keberatan kalau bapak ini masuk surga? Masih, ya Allah. Apa masalahmu? Dulu aku bertetangga dengan dia. Aku beli tanah di samping rumah dia 15 kali 30, ya Allah. Begitu aku bangun rumah menjadi 10 kali 29, ya Allah. Kok bisa, kata Allah? Diambilnya tanahku 5 meter dari samping, 1 meter dari belakang, ya Allah. Udah dibalikkannya, kata Allah. Belum, ya Allah. Aku tuntut dia hari ini. Oke, dipindahlah pahala orang ini kepada orang yang terambil tanahnya. Masih ada pahala? Masih, ya Allah, sedikit lagi. Masih ada yang keberatan? Masih. Engkau apa pula masalahmu dengan dia? Aku, Bapak, aku, ya Allah, tidak ada memang masalah yang paling berat. Cuman saja setiap lewat depan rumahnya cemeh terus dia samaku. Kemudian kadang-kadang meludah dia di depanku. Ejek-ejeknya terus aku terhindar dari itu semua, tak bisa melawan, ya Allah. Maka semua ini juga akan diselesaikan oleh Allah. Mana pahalamu? Ambil. Mana pahala? Ambil. Habislah pahala sholat, habislah pahala puasa, habislah pahala zakat, infak, sedekah. Kemana pergi? Ke orang yang kau sakiti di dunia ini. Lalu masih ada orang menuntut? Masih. Aku, ya Allah, dulu tanahku di daerah di bawah sana pernah diambilnya. Berapa banyak? 1 hektar, ya Allah. Oh, ini panjang urusannya ini 1 hektar. Gimana ini? Pahala masih ada? Nggak ada lagi, kata malaikat. Pindahkan dosa orang ini kepadanya, maka orang ini sucikan dari dosa-dosanya. Bayar dari kebun yang 1 hektar tadi. Ingat hadis